Di video kali ini kita akan membahas seorang pahlawan nasional, yakni Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memiliki nama asli yakni Raden Sudirman yang lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Orang tua Jenderal Sudirman adalah Bapak Kasid Kartawiraji, seorang pekerja pabrik gula di Kalibangor, Banyumas, dan ibunya Siem yang merupakan keturunan Wedana Rembang. Ia memiliki satu saudara yakni Muhammad Samingan, istrinya adalah Alipah, dan bersamanya ia dikaruniai 7 orang anak. Jenderal Sudirman tidak hidup oleh orang tuanya. Ia dibesarkan oleh pamannya bernama Raden Cokro Sunario yang merupakan seorang camat Rembang Purbalingga agar ia bisa hidup lebih layak dan mapan. Saat itu Raden Cokro Sunario belum memiliki anak sehingga mengadopsi Jenderal Sudirman menjadi anaknya bersama pamannya tersebut. Sejak kecil sang jenderal memang memperoleh pendidikan yang layak. Di usianya yang masih 7 tahun, ia sekolah di Horland Island School atau HIS yang kemudian dilanjutkan ke taman siswa. Saat usianya 8 tahun kemudian ia dipindahkan lagi ke sekolah Wiratomo karena taman siswa dianggap Belanda adalah lembaga ilegal. Di tahun berikutnya Jenderal Sudirman muda dikenal sebagai anak yang taat beribadah, rajin belajar, dan tekun memahami tentang agama Islam. Dari Raden Muhammad, ia kemudian mendapatkan julukan Haji karena pengetahuan agamanya yang sering ceramah di depan umat muslim saat itu. Setelah pamannya wafat, Jenderal sangat terpukul oleh kepergian orang tua angkatnya tersebut. Ia pun harus mengalami masalah ekonomi yang sangat kurang. Keberuntungan, ia masih diperbolehkan sekolah di Wiratomo tanpa membayar. Berkat kecerdasannya, ia tetap bertahan dan terus mengasah kemampuannya. Jenderal Sudirman pun akhirnya mulai ikut mendirikan organisasi Islam saat usianya masih remaja, yakni Hizbul Wathan, memiliki organisasi Muhammadiyah. Karena dedikasinya sejak dini itu, akhirnya Jenderal Sudirman diberi kepercayaan untuk memimpin organisasi tersebut di cabang Cilacap. Jiwa kepemimpinan Jenderal Sudirman sudah muncul sejak ia masih muda, sehingga masyarakat segan dan hormat kepada sang jenderal tersebut. Ia pun melanjutkan studi di Quake School, sekolah khusus untuk calon guru, meskipun akhirnya tidak terselesaikan karena masalah biaya. Jenderal Sudirman pun kembali ke Cilacap dan mengajar guru sekolah dasar Muhammadiyah di sana. Guru pribadinya yang bernama Muhammad Khalil lah yang mengangkat sang jenderal menjadi guru di Holland Island School atau HIS tersebut. Di Cilacap juga sang jenderal bertemu dengan tambatan hatinya, yakni Alipah, sang istri yang merupakan anak dari penguasa Batik kaya, yakni Raden Sosroatmojo. Pada zaman Belanda, Jenderal Sudirman belum dikenal sebagai pejuang. Menurut Hatta, sang jenderal dikenal oleh orang-orang sebagai seorang guru. Jenderal Sudirman menunjukkan peran sang jenderal selain menjadi guru adalah ia aktif berorganisasi di Pemuda Muhammadiyah pada saat penjajahan Jepang pada tahun 1942. Aktivitas mengajar dibatasi oleh Jepang dan sekolah tempat ia mengajar dijadikan sebagai pos militer Jepang. Jenderal Sudirman berhasil negosiasi dengan pemerintah Jepang agar ia tetap bisa mengajar anak-anak pribumi di sana, meskipun dengan perlengkapan belajar seadanya dan terbatas. Pada masa penjajahan, Jepang juga memperburuk ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu. Karena ketertiban yang akhirnya sang jenderal diangkat sebagai ketua Dewan Kepresidenan bentukan Jepang pada tahun 1944. Sejak saat itulah Jenderal Sudirman mulai aktif di dunia militer dan bergabung dengan PETA, yang kemudian ia
pergi menempuh pendidikan militer di Bogor. Setelah lulus dari pendidikan militer tersebut, Jenderal Sudirman menjadi Batalion Kroya. Keaktifannya di militer membawa Jenderal Sudirman bertemu dengan Soekarno dan Hatta dan ditugaskan untuk mengawasi proses penyerahan diri para tentara Jepang di Banyumas, tepatnya setelah ia mendirikan divisi lokal dari Badan Keamanan Rakyat Indonesia saat itu. Sejak peristiwa itulah pasukan Jenderal Sudirman dijadikan sebagai divisi 5 oleh Oerik Suemarharjo yang saat itu adalah Panglima sementara. Sementara itu Jenderal Sudirman menjadi Panglima untuk divisi 5 atau daerah Banyumas dengan pangkat kolonial, tepat setelah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau BKR. Setelah itu pada konferensi TKR pada tanggal 2 November 1945 sang jenderal terpilih menjadi Panglima Besar TKR atau Panglima Angkatan Republik Indonesia yang pertama. Meskipun belum dilantik secara resmi sebagai Panglima, Jenderal Sudirman sudah sigap memerintah pasukan untuk menyerang pasukan Inggris dan Belanda di Ambarawa. Karena tindakannya itulah membuat rakyat menjadi semakin kuat mendukung perjuangan sang jenderal. Perannya yang besar itulah mengantarkan Sudirman diberikan pangkat jenderal yang dilantik oleh Presiden Soekarno pada 18 Desember 1945. Pimpinan yang pintar adalah bernegosiasi adalah sambutan yang tepat bagi Jenderal Sudirman sebelum diperintah Jepang. Jenderal Sudirman sudah lebih dulu dipercaya pemerintah Belanda untuk memberikan pelatihan kemiliteran untuk para tentara pribumi pada masa penjajahan Jepang. Sang jenderal kemudian dipercaya untuk memimpin organisasi bentukan Jepang yang bernama Shusangi-kai untuk menjaga keamanan rakyat Indonesia dari serangan sekutu. Organisasi tersebut masuk di dalamnya adalah pembela tanah air, yakni PETA. Menjadi anggota PETA adalah awal kisah Jenderal Sudirman dalam keterlibatannya dalam perjuangan militer dan pembentukan antara Indonesia. Sang jenderal kemudian mengikuti pelatihan di Bogor sebagai Angkatan 2. Karena potensi yang mumpuni di pelatihan militer tersebut, Jenderal Sudirman akhirnya diangkat menjadi komandan yang ditugaskan di Batalion Kroya Banyumas di Jawa Tengah dengan senjata dan peralatan lengkap. Berkat tanggung jawab dan emban, Jenderal Sudirman pun menjadi Ketua Badan Keamanan Rakyat dan Letnan Kolonel Komandan Resimen 1 Divisi 1 Tentara Keamanan Rakyat TKR Presidenan Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, Jenderal Sudirman diangkat menjadi Jenderal Panglima tertinggi TKR dan Panglima Besar TKR pada 18 Desember 1945. Karir militer berlanjut cemerlang sehingga memperoleh pangkat Jenderal Panglima Besar Tentara Rakyat Indonesia atau TRI pada tanggal 25 Mei 1946 hingga menjadi Jenderal Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia yang pertama. Kehebatan sang jenderal diakui oleh masyarakat Indonesia saat itu. Saat Amir Syarifuddin menjadi Menteri Pertahanan, ia mengesampingkan Jenderal Sudirman yang menurunkan jabatannya menjadi Panglima Pertempuran Mobil di bawah Menteri Pertahanan tersebut. Kemudian agresi militer Belanda II, Jenderal Sudirman menunjukkan surat keberatan tentang persetujuan gencatan senjata kepada Presiden. Akibat surat tersebut, sang jenderal pun harus dibebas tugaskan dari Panglima Besar APRI dan diberhentikan dari anggota tentara. Karena Presiden dan Wakil Presiden sangat keberatan dengan keputusan sang jenderal, akhirnya Jenderal Sudirman pun mengurungkan niatnya
segitu saja teman-teman dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman.